Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Selimu Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas gizi 5A akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kecukupan gizi menggunakan metode Estimated Food Records atau EFR, mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Nah, salah satu metode survei konsumsi pangan yang banyak digunakan itu adalah metode EFR atau Estimated Food Records. Nah, metode ini dapat menilai jumlah dan besar porsi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden secara prospektif. Nah, data yang dikumpulkan tadi bisa dihitung kandungan gizinya sehingga bisa diketahui kecukupan gizi dari responden tersebut. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data konsumsi pangan yang dihasilkan berdasarkan metode EFR. Berikut adalah biodata responden yang dibutuhkan dalam survei ini, yaitu terdiri dari nama subjek, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, berat badan dan tinggi badan, lalu hari atau tanggal pelaksanaan wawancara di mana ada 2 weekday dan 1 weekend, dan juga nama pewawancara. Berikut adalah hasil data surveinya, data EFR, dan juga dihitung atau asupan gizi dari data tersebut. Nah, dari perhitungan tersebut, dari 3 hari tersebut dihitung rata-ratanya sehingga diperoleh rata-rata asupan gizi harian responden. Nah, untuk mengetahui kecukupan gizi dari responden tersebut, maka dibutuhkan perhitungan mengenai kebutuhan dan kriteria dari responden. Caranya yaitu dengan menghitung IMD responden, lalu menghitung BMR-nya, lalu menghitung SPA atau Specific Element Action, lalu menghitung faktor aktivitas fisiknya. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa kebutuhan energi harian responden itu adalah 2.463 kilokalori per hari. Selanjutnya dilakukan analisis kecukupan energi, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, hasilnya diketahui bahwa ternyata responden ini mengalami defisit berat pada asupan energinya, yaitu memenuhinya hanya 63%, sedangkan kecukupan zat gizi makronya juga belum memenuhi atau kurang dari rentang yang dianjurkan. Nah, untuk kecukupan zat gizi mikronya, dari 6 zat gizi mikro ada 3 zat gizi mikro yang kurang dan ada 3 zat gizi mikro yang lebih. Yang lebih itu adalah natrium, vitamin A dan vitamin C. Nah, untuk mengetahui keakuratan data yang diperoleh berdasarkan metode EFR tersebut, maka dilakukan uji validitas data menggunakan Fourier cut-off, yaitu dengan membagi asupan energi harian yang telah diperoleh tadi dengan BMR responden. Nah, apabila hasilnya kurang dari 1,1, maka data yang dihasilkan tersebut termasuk dalam kategori underreporting. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka ternyata data yang dihasilkan ini adalah underreporting atau terdapat data yang dilaporkan kurang dari yang seharusnya dilaporkan. Nah, selain analisis pada individu, juga dilakukan analisis pada kelompok. Nah, berikut ini adalah rata-rata asupan gizi harian kelompok. Selanjutnya dilakukan analisis kecukupan zat gizi makro dan zat gizi mikro menggunakan acuan AKB 2019 tentang umur 19 sampai 29 tahun perempuan. Nah, didapatkan hasil bahwa untuk energi dan zat gizi makronya memenuhi atau kurang dari rentang yang dianjurkan. Untuk zat gizi mikronya terdapat 3 zat gizi mikro yang kurang dan 3 zat gizi mikro yang lebih, sedangkan yang lebih ini adalah sel, vitamin A dan vitamin C. Posisi asupan individu dalam kelompok, maka diperoleh hasil bahwa sebagian besar asupan gizi dari individu ini berada dalam rentang rata-rata asupan kelompok plus minus standar deviasi. Tapi ada 4 zat gizi mikro yang berada di atas rentang plus minus standar rata-rata plus minus standar deviasi, yaitu zat gizi, kalsium, natrium dan vitamin C. Yang artinya asupan gizi tersebut pada individu yang bersangkutan itu jauh di atas data lainnya dalam satu kelompok. Untuk kelebihan dari penggunaan metode EFR sendiri dalam survei konsumsi pangan, yaitu metode ini dapat menilai secara kualitatif sehingga bisa diketahui kecukupan gizi dari responden tersebut. Dan selain itu, metode ini juga menuliskan secara rinci ada waktu, jenis menu dan pengolahan dan lain sebagainya, sehingga hasilnya itu lebih akurat. Nah, keakuratannya juga tinggi karena tidak adanya bias pengantar pada responden. Sedangkan kekurangannya, metode ini itu cukup membebani responden karena responden harus mencatat makanan dengan detail tiap sebelum makan. Sehingga karena itu responden cenderung mengubah kebiasaan makan untuk memudahkan pencatatan maupun untuk membuat catatannya itu terlihat baik menurut responden tersebut. Nah, sehingga keakuratan data itu juga bergantung pada kejujuran responden. Selain itu, keakuratan data itu juga bergantung pada kemampuan responden dalam menentukan besar porsi dari makanan yang dikonsumsi. Nah, karena itu metode ini tidak cocok untuk digunakan bagi seluruh kalangan, melainkan hanya kalangan yang bisa melakukan baca tulis atau tidak berpendidikan rendah, bukan lansia dan bukan anak-anak. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu hasil survei pada individu menunjukkan asupan gizinya itu cenderung kurang dan terlebih pada natrium, vitamin A dan vitamin C tanpa adanya asupan zat gizi yang adekuat. Nah, untuk validasi data asupan energi individu menggunakan Fourier cut-off itu underreporting, dan survei kelompok hasilnya juga mirip dengan individu di mana asupan gizi makro dan energinya itu kurang dari yang dianjurkan, dan zat gizi mikronya juga ada yang kurang dan ada yang lebih. Sedangkan perbedaannya itu hanya terletak pada di sini yang berlebih itu asupan Z-nya dan asupan natriumnya itu kurang. Nah, rata-rata asupan gizi dari individu itu sebagian besar berada dalam rentang rata-rata data kelompok plus minus standar deviasi. Tapi ada 4 zat gizi mikro yang berada di atas rentang rata-rata plus minus standar deviasi, yaitu kalsium, zat besi, natrium, dan vitamin C. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.